Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Salam saudaraku. Saya mau bagi oleh-oleh perjalanan saya. Saya mulai hari Sabtu yang lalu, saya berangkat Jumat ke Polres Taput, ya, Taput. Terus saya melangkah ke Sibolga. Saya melayani di sana satu gereja. Baru saya juga melayani di Polres Sibolga. Dan lanjut saya masuk ke Polres Tapteng, ya, lain Tapteng, lain Sibolga. Ada 2 Polres di sini. Dan baru saya melangkah lagi Seninnya ke Nias. Saya masuk ke Nias Selatan, ya, pantai selatan. Saya melayani di sana dan saya juga melayani saudara-saudara kita di Gunung Situli, Polres Nias. Luar biasa saudaraku. Semua mereka pada umumnya menyesali. Semua menyesali perbuatannya, melanggar KUHP, dan tidak satupun yang tidak menyesali. Dan tidak satupun yang tidak mau mengaku perbuatannya. Kecuali mungkin ada yang salah tangkap, mungkin ada salah pasal dan sebagainya. Itu di luar kemampuan saya menyampaikan firman Tuhan. Yang pasti mereka semuanya dalam proses hukum. Dan saya ajarkan kepada mereka bahwa mereka lah yang membuat sengsaranya sendiri. Semua tahanan-tahanan yang saya katakan itu saya sadarkan bahwa mereka bukan masuk dalam pencobaan. Karena apa? Pencobaan yang disebut dalam Bible adalah pencobaan kalau kita dijolimi, kalau kita tidak berbuat kejahatan, barulah itu pencobaan. Tetapi manakala kita berbuat jahat, melanggar KUHP, ditahan, dipenjara, jangan sekali-kali saudara mengatakan itu pencobaan. Karena pencobaan adalah melahirkan ujian iman, sudah disinggung tadi. Ujian iman yang membuat engkau bertekun. Akibat engkau bertekun, engkau adalah tahan uji dan melahirkan buah-buah yang matang. Dan engkau akan sempurna, dan engkau tidak akan pernah merasakan sesuatu apapun. Itu akibatnya ada di dalam Yakobus 1. Nanti saudara baca Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Ini saya jelaskan kepada semua tahanan di polres-polres yang saya kunjungi. Tidak usah saya cerita satu-satu, nanti waktu habis. Tetapi saya luar biasa khususnya melayani di Nias, ya. Di Nisal dan di Gunung Situli, semua terlibat okultisme, semua terlibat pedukunan, semua terlibat jimat-jimat. Bayangkan itu khusus di situ. Tetapi di Taput juga ada, ya. Yang luar biasanya, kenapa di Nisal dan di Gunung Situli semua mengaku angkat tangan pernah dan terikat masih dengan pedukunan dan jimat-jimat dan sihir-sihir. Dan itulah kerinduan saya dari dulu. Kapan saya ke Nias Tuhan? Saya rindu berhadapan dengan mutiara-mutiaramu, padi-padi yang menguning, yang memakai ilah-ilah lain, Tuhan-Tuhan lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah juru selamat saudara. Dan ada juga yang menerima dia secara pribadi. Tidak satu pun dari mereka itu pernah menerima dia secara pribadi. Artinya Kristen secara pribadi.
Karena mereka mengaku saya Kristen oleh karena bapak, mama saya, opung saya, kakek dan nenek saya. Saya tidak menerima. Karena itu saudara, tolong pegang dulu apa yang saya kasih itu. Tolong tunjukkan sama saya. Tolong tunjukkan saudaraku. Ini tolong tunjukkan. Inilah yang saya kasih sama saudara. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya baptis saudara, baptis pertobatan. Dan baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tanda saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Ingat, secara pribadi. Jadi inilah saya berikan juga ke seluruh polres, ya, di mana saudara sudah menerima dia sebagai Tuhanmu secara pribadi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya kasih tahu bahwa ada juga yang para tahanan itu malu-malu tepuk tangan. Di gereja saya seperti dibilang. Macam mana tepuk tangan katanya. Sudah dibacakan tadi dari Mazmur 47 ayat 2. Bertepuk tanganlah dan beria-rialah kepada Tuhanmu, Elohimmu. Kenapa kita tidak bisa tepuk tangan? Bukankah dia Tuhan yang hidup? Tuhan kita tidak pernah mati. Dia hidup sampai sekarang. Dan dia ada di tengah-tengahmu, di tengah-tengah kita, di hati dan pikiranmu. Jadi kenapa kita susah tepuk tangan sama dia? Tatkala gol sepak bola, tepuk tangan semuanya. Tatkala sebuah pejabat negara datang ke kampungnya, tepuk tangan semua. Tuhannya sedang dimuliakan dalam ibadah. Tuhannya sedang dimuliakan dari ibadah. Ini tepuk tangan. Pelan-pelan, tidak bersorak-sorak. Artinya saudaraku, karena disinilah saudara-saudara mungkin beribadah karena tradisi. Enggak tradisi tepuk-tepuk tangan sama Tuhan. Padahal kalau ditanya, Tuhan maha melihat? Iya. Tuhan maha hadir sama? Iya, dia ada dalam hati dan pikiranku. Tetapi tidak mau tepuk tangan. Seolah-olah ini milik para pelacur, milik para pemabuk, milik para pemakai narkoba, milik pemakai judi. Tetapi ini milik juga orang-orang kudus. Kenapa di kafe-kafe segala dangdut dan apa semuanya lagu, ya, tepuk tangan dan goyang-goyang dimunculkan di situ. Tetapi pada saat kita beria-ria bersorak-sorak, kita harus menari-nari, bertepuk tangan, berjoget ria, tanda kita dilihat oleh Tuhan kita. Jangan segan, tepuk tangan buat dia. Itulah saya ajarkan kepada semua polres. Sekarang ini tinggalkan dulu aturan-aturan gerejamu yang mematikan imanmu. Saya tidak mengutuk gerejamu karena saya pun punya gereja yang banyak kekurangan, saya bilang. Saya buka-bukaan. Sampai sekarang saya berdoa kepada gereja saya, HKBP, HKI dan sebagainya, agar ibadah-ibadah di gereja itu bisa bersorak-sorak. Karena di situ Tuhannya dikatakan hidup, Tuhannya dimuliakan. Kenapa tidak bersorak-sorak? Sedangkan lagunya bersorak-sorak, tapi tangannya lipat tangan. Aneh bin ajaib. Inilah makanya kita selalu pembaharuan. Jadi banyak sebetulnya saya mau ceritakan dalam perjalanan saya. Hampir tidak ada yang tidak menangis. Tanggal 6 kemarin saudara saya baptis di sini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan saya permisi tanggal 13 tidak masuk dan saya masuk sekarang. Barulah saya kasih surat baptisan ini. Surat baptisan ini tidak membawa gereja. Baptisan ini membawa evangelisasi okumene Indonesia, yang artinya tidak mempunyai sekte dan tidak mempunyai denominasi, hanya dengan firman Tuhan. Dan di dalamnya itu tidak pernah satu kata pun saya mengajarkan masalah lain daripada firman Tuhan atau Injil. Karena itu saudaraku, percayalah, jika saya membawa gereja saya dalam penginjilan, maka tidak berhasil. Karena banyak sampai sekarang ini gereja-gereja mengkultuskan dirinya bahwa gerejanya yang paling benar, dan gereja yang sana salah, gerejanya salah sesat. Gereja saya lah yang menyelamatkan saya ke surga. Inilah menjadi
kebodohan bagi orang Kristen. Gerejamu tidak pernah menjamin engkau ke surga. Yang menjamin engkau ke surga adalah Tuhanmu yang hidup, yaitu namanya Yesus Kristus, yang adalah pencipta langit dan bumi, yang datang kepadamu sebagai orang berdosa dan kepadaku. Jika dunia ini tidak berdosa, tidak perlu dia datang ke dunia ini. Maka itu setiap Polres, setiap penjara-penjara, saya katakan, saudara-saudara lah padi-padi yang menguning. Makanya saya datang untuk menuai, mengumpulkan saudara di lumbung-lumbung Tuhan, agar lumbung Tuhan itu terpenuhi. Dan saudara lah adalah mutiara-mutiara yang nantinya dipakai untuk kerajaan sorga. Makanya saya bilang, setiap orang yang dipenjara, setiap orang yang ditahanan polisi, jangan kecil hati. Tuhan lebih banyak berbicara kepadamu daripada kami. Tuhan lebih banyak berbicara kepada orang-orang berdosa. Sekalipun saudara berada di tempat yang paling hina, yaitu karena saudara tidak merdeka. Satu langkah dari sini tak ada hakmu, bisa engkau ditembus peluru. Amang burumu pun Jokowi bolak-balik saya bilang itu tidak akan bisa melepaskanmu dari tahanan polisi dan penjara. Karena saudara berhadapan dengan hukum yang saudara buat sendiri. Anda buat sendiri, Anda langgar, ya Anda bertanggung jawab. Jangankan salahkan Pak Polisi dalam hal menangkapmu, karena polisi juga menjalankan undang-undang. Amin. Tepuk tangan dulu buat dia. Dan saya selalu melihat setiap kunjungan Polres, saya didampingi setidak-tidaknya di bawah kasat tahanan, kepala tahanan. Tetapi beberapa Polres yang saya kunjungi langsung kepala tahanan bersama-sama kami, luar biasa. Ya, kebetulan satu iman dengan kita, ada juga yang tidak seiman, setidak-tidaknya mendampingi saya dalam pelayanan saya. Jadi saya begitu puas dalam air mata, puas dalam air keringat, puas dalam semua keluh kesah yang mereka sampaikan kepada saya. Dan saya baptis mereka dalam pertobatan dalam nama Tuhan Yesus. Saya baptis mereka dalam menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Saya baptis dia dengan minyak urapan untuk menyelesaikan jimat-jimat, pedukunan-pedukunan, sihir-sihir dengan minyak zaitun. Dan saya katakan, bukan minyak zaitun itu yang berkuasa. Saya hanya tumpang tangan kepadamu, mengoleskan engkau dengan minyak urapan ini yang dipakai sampai sekarang ini. Umat Israel selalu memakai itu. Jadi saya bukan soal tradisi, tetapi Yesus sendiri juga, ingat, Yesus sendiri juga memakai lumpur dengan ludahnya mencelikkan mata orang buta. Nanti baca di situ. Saya mau katakan, bukan lumpur itu yang menyembuhkan atau membukakan mata orang buta itu, tetapi tetap kuasanya. Jadi kita jangan bawa bagaimana aturan-aturan gereja dalam penginjilan, dan tidak akan pernah berhasil jika saya membawa nama gereja saya. Karena itu saudaraku, saya janjikan kepada mereka saya akan datang 6 minggu kemudian. Luar biasa, saya baru sekali ini menginjak pantai yang begitu bersih, Pak. Tidak satu plastik pun di pantai itu. Ya, ini nanti saya kasih ini sama Polres Nias Selatan, saya kasih video ini sama Nias Polres Nias, yaitu Gunung Sitoli. Kita sudah komitmen bahwa segala sesuatu yang dalam pelayanan saya mereka tahu, sehingga menjadi pelajaran untuk Polres-Polres yang lain untuk tidak menerima saya, melainkan menerima saya. Karena saya juga menjalankan amanat daripada Poldasu. Inilah tanda Poldasu. Saya bawa ini selalu bahwa saya menjalankan amanat dari Poldasu untuk masuk kepada Polres-Polres yang lain. Karena itu tidak ada kesulitan untuk menerima saya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, bergembira dan bersukacitalah apabila saudara masuk dalam pencobaan. Tetapi saya tekankan di sini bahwa sekarang ini saudara bukan masuk dalam pencobaannya. Saudara di sini masuk dalam pengakuan dosa. Ya, jika saudara mengaku dosa dan minta ampun kepadanya, Tuhan tetap setia dan adil, sehingga segala kejahatan dosa-dosamu akan terampuni, dikatakan dalam pertama Yohanes 1 ayat 9. Dan saudara harus mengaku
dan minta pengampunan dosa, baru dosa-dosamu diampuni. Dan saudara harus ingat apa dikatakan Yesus Kristus pada saat dia berkhotbah di bukit. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat pekerjaanku, melihat pekerjaan Tuhan, dan melihat wajahku. Itu dikatakannya dalam Matius 5 ayat 8. Perkataan ucapan bahagia yang ke-6. Ada anak, ada 8 di situ. Tetapi saya singgung satu perkataan yang dikatakan, saya ulangi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat wajah Tuhan, wajahku, pekerjaanku, dan sebagainya. Jadi tanpa kekudusan yang saudara miliki sekarang ini, saudara akan mengatakan semuanya ini nasibku, kebetulan saja. Ya, tetapi kalau saudara hidup dalam kekudusan daripada Tuhan, segala sesuatu yang terjadi kepada dirimu akan saudara katakan, ini berasal daripada Tuhan. Yang baik dan buruk tetap daripada Dia. Sama dengan kesaksian saudara dengan Ayub, yang mengatakan istrinya sudah bodoh dan gila. Bukankah kita mengucap syukur apabila Tuhan memberikan yang baik kepada kita, dan kita juga mengucap syukur pada saat kita mendapatkan keburukan daripada Tuhan. Baca nanti di dalam Ratapan 2 dan 3, di dalam di 2 dan 3 itu, di situ dikatakan segala yang buruk dan baik itu datang dari Tuhan. Jadi jangan coba-coba saudara mengkambing hitamkan iblis, dan mengkambing hitamkan iblis yang mengajari saudara melakukan tindak pidana. Ini semua gara-gara iblis. Jangan saudara mengulangi perkataan Adam dan Hawa tatkala Adam ditanya, kenapa engkau makan buah ini? Perempuan yang engkau kasih itulah Tuhan merayu aku dan mengajak aku makan sehingga aku makan buah itu. Datang perempuan itu, saudara tahu apa yang dijawab kepada Tuhan? Ular yang kau tempatkan yang di sampingku inilah membujuk-bujuk aku sehingga aku terayu dan menyuruh suamiku memakan dan sebagainya. Jangan kambing hitamkan iblis tatkala saudara berbuat dosa. Jangan kambing hitamkan iblis tatkala saudara melanggar KUHP. Tetapi katakanlah itu perbuatan dosamu. Dan jangan katakan bahwa Tuhan mengajari engkau melakukan itu pula. Karena apa? Sudah disinggung tadi dalam khotbah yang pertama, bahwa sejauh timur dari barat aku jauhkan pelanggaran daripadamu. Mazmur 103 ayat 6. Ya, sejauh timur dari barat, ya, aku jauhkan pelanggaran daripadamu. Jadi sebetulnya Dia menjauhkan kita agar kita tidak melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi oleh karena kemauanmu sendirilah untuk melakukan dosa dan pelanggaran itu. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan dan jangan pernah salahkan iblis sekalipun tatkala kita jatuh di dalam dosa. Amin. Jadi sekarang syukurilah bahwa Tuhan sudah memperbaharui perjanjiannya, ada di dalam Yeremia 17, terlalu panjang kalau saya beberkan itu. Perjanjian keselamatan di mana saudara dan saya dan dunia ini telah diberikan perjanjian keselamatan. Aku tidak semata-mata menghukum manusia akibat pelanggaran dosa kepadaku, tetapi aku akan menyesal apabila dapat hukuman, kutukan, dan sengsara, karena semuanya ini berasal daripadaku. Perjanjiannya diperbaharui bahwa kita tidak selama-lamanya dibiarkan jatuh di dalam dosa. Ada pengampunan dosa apabila saudara mau. Tetapi apabila saudara tidak mau, saudara akan mengandung perbuatanmu yang jahat dan yang baik. Apa yang kita perbuat tatkala kita hidup, ini akan tersimpan pada saat kita rest in peace, pada saat kita beristirahat dalam kubur. Dan nanti saatnya orang yang hidup di dalam Tuhan pertama dibangkitkan untuk menyongsong Dia di sorga bersama orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, dengan malaikat di sorga mengantar dia untuk kembali ke dunia ini. Dan segala perbuatan-perbuatan yang baik itu tetap melekat kepada kita. Itulah gelombang pertama yang dibangkitkan. Gelombang yang kedua dibangkitkan adalah orang-orang yang mati di luar Tuhan. Dan inilah nantinya untuk persidangan ke neraka. Ini harus saudara amini
bahwa kerinduan kita, pengharapan kita, Tuhan, jika saya mati, biarlah saya mati di dalam Tuhan. Biarlah saya mati di dalam Tuhan untuk Engkau bangkitkan dalam kebangkitan yang pertama, untuk menyongsong Engkau nantinya datang ke dunia ini seperti sudah Engkau katakan sebelum Engkau naik ke sorga. Seperti aku yang terangkat ini, seperti Dia yang terangkat ini, Dia juga datang dalam rupa yang sama. Itulah makanya dikatakan, saudaraku, Yerusalem, kota Sion adalah kota yang dibentuk oleh Tuhan. Dia tetap bermukim di Yerusalem, di kota Sion, di buku Sion. Sekalipun Yerusalem dan kota Sion itu sekarang sedang dimasuki oleh umatnya, umat Israel, umat yang kesayangannya, yang dahulu sudah dicerai berakan di seluruh dunia, tetapi sekarang umatnya dikumpulkan di situ. Dan semuanya ini sudah dikatakan oleh para nabi, merupakan perkataan firman Tuhan yang hidup kepada nabi. Jadi itu saudaraku, siapakah di antara saudara yang belum pernah untuk mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh agar bisa minta pengampunan dosa kepada Dia? Tanpa saudara minta pengakuan dosa, Dia tidak akan pernah mengampuni dosamu. Ada banyak orang keliru, ya, di dalam kubur bisa diampuni dosanya, sehingga nenek moyangnya memesankan itu kepada anak cucunya, dan anak cucunya mendoakan kakek neneknya, nenek moyangnya untuk didoakan untuk pengampunan dosa. Jangan keliru saudaraku, di mana di dalam kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru dosamu akan diampuni di dalam kubur. Tunjukkan kepada saya, dan tidak ada satu kata pun di situ. Tetapi apa dikatakan? Orang yang mati adalah sudah selesai segala sesuatu, dan tidak ada hubungannya lagi kepada kita yang hidup ini. Dan apalagi saudara minta berkat kepada orang mati, nenek moyangmu engkau minta berkat kepadamu, di mana di situ dikatakan mereka memberkatimu. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang selama ini kita berikan. Tetap yang memberkati kita adalah Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang El-Echad, Tuhan Elohim yang satu, yaitu pencipta langit dan bumi, yang Dia datang dalam rupa manusia di dalam Yesus Kristus, Yeshua Mashiach itu. Inilah satu-satunya El Shaddai yang maha kuasa, yang maha tinggi, El Elyon, yang maha besar, El Shaddai. Ini yang memberkati kita sampai sekarang ini. Jangan keliru dan salah. Dalam penjara ini jangan saudara minta roh nenek moyangmu untuk memerdekakanmu di dalam ikatan dosa. Saat ini, minggu yang lalu kita sudah berdoa untuk itu. Tidak usah setiap ibadah, saudara, saya tantang dalam nama Yesus untuk itu. Makanya saya hanya tekankan setiap hari, saudara jangan lupa minta pengakuan dosa dan minta pengampunan dosa. Siapa tahu sadar atau tidak sadar kita tidak minta pengampunan dosa kepada Dia. Untuk ini saya tidak panjang lebar, karena ada ibadah lagi yang saya kunjungi di Selayang, ibadah kematian saudara-saudara kita di sana. Jadi yang saya tekankan adalah saudara sudah menerima surat pembaptisan, di mana saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan surat pengakuan dosa dan surat pertobatan yang seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Berbahagialah saudara jika saya memberikan di situ ayat-ayat pegangan saudara untuk mengingatkanmu bahwa di penjara ini saudara dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tanda saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tanda saudara sudah minta pengampunan dosa dan menyatakan pertobatan. Dan lakukanlah buah pertobatan itu. Jangan lakukan lagi buah-buah di mana saudara hamba dosa, tetapi saudara menjadi hamba kebenaran seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 6. Jadilah hamba kebenaran dan tinggalkanlah hamba-hamba dosa yang sekarang ini. Dan semuanya ini adalah Tuhanlah yang memampukanmu untuk boleh menjadi hamba kebenaran. Bukan karena hasil pikiranmu dan usahamu, karena hanya Dialah yang bekerja kepada orang untuk melakukan kebaikan. Tetapi jika saudara melakukan keburukan, saudara akan bersama dalam iblis, raja penggoda, raja pembohong itu, untuk melakukan kejahatan dan keburukan itu. Jadi sekali lagi saya katakan, pergunakanlah
waktu yang ada. Ini ayat yang terakhir saya katakan. Pertama Petrus 4 ayat 12. Pergunakanlah sisa waktumu yang ada. Ya. Jangan menurut kehendak kedaginganmu, tetapi menurut kehendak Tuhan. Pertama Petrus 4 ayat 12. Dan di dalam Roma berapa saya bukan ya? Di Efesus 5 ayat 16 ya. Waktu ini adalah waktu-waktu yang mencekam. Ya, di dalam Efesus 5:16. Waktu-waktu yang mencekam di mana lawan musuh iblis berkauk-kauk meraung-raung untuk menerkammu. Jadi ini waktu mencekam hari-hari sekarang ini. Jadi kembali kepada pertama Petrus 4:12, pergunakanlah sisa waktumu yang ada untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kedagingan, keinginan-keinginan daging manusia. Karena itu saudara harus berserah kepadanya. Berserah kepadanya bukan hanya diam diri tapi berbuat. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia dan mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia dan mati. Maka itu jika saudara sudah dianugerahkan iman, kasih dan pengharapan itu, pergunakan imanmu untuk menghasilkan buah-buah kebenaran, bukan buah-buah kejahatan, buah-buah dosa dan pelanggaran, tetapi buah-buah kebenaran menurut firman Tuhan. Sekali lagi, pergunakan waktumu, sisa-sisa waktumu. Saya selalu mengingat bahwa dari penjara banyak pendeta-pendeta, dari penjara banyak penginjil-penginjil. Kenapa mereka bisa, saudara tidak bisa? Maukah saudara kembali ke penjara ini? Maukah? Tidak mau? Tidak mau. Kalau saya bilang kembalilah saudara ke penjara, tetapi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan, turuti saya. Saya yang kuat, saya Tuhan akan kembali ke penjara di suatu hari, tetapi untuk menuai padi-padi yang sudah menguning. Aku mau berjanji Tuhan, setelah aku sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, setelah aku dibaptis untuk pertobatan, aku mau ke penjara kembali, tetapi membawa yang kuat, yang membawa jiwa-jiwa dalam kerajaan Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ini adalah perkataanmu yang didengarkan seluruh malaikat di sorga dan didengarkan sekali ini. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, Yehova Kudus turun. Kita ulangi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia Roh Kudus turun. Sekali lagi lebih cepat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Elohim Bapa di sorga,
bersama-sama dengan roh-Mu Tuhan, kami akhiri ibadah kami saat ini. Biarlah ibadah kami Tuhan sempurnakan, sehingga memuliakan nama-Mu dan semua malaikat-malaikat di sorga bersuka cita dengan kami. Penuh dengan sorak-sorak kepadamu Tuhan, tanda kami memuji dan memuliakan Engkau. Karena hari kami lalui dengan penuh sejahtera dan sehat walafiat. Tuhan berkati dan sertai kami dalam penjara ini. Semua tahanan-tahanan di sini tanpa terkecuali, lawat mereka, jauhkan sakit penyakit, dan berikan kekuatan kepada mereka untuk tetap semangat. Dan jangan berikan mereka mengeluh bimbang dan ketakutan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan mereka menjalani hari-hari di dalam penjara ini. Kami berdoa Tuhan, tidak satu pun Tuhan daripada Poldasu ini, daripada Pak Panca, semua kepada jajaran terendah sekalipun, Engkau urapi mereka juga sama seperti kami. Hikmat-Mu dan kepintaran-Mu dan kekuatan-Mu menyertai yang kami kasih polisi-polisi di Poldasu ini dalam menjalankan dinasnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sama keluarga-keluarga kami yang jauh daripada kami. Sertai dan berkati mereka sekarang ini, kami tidak tahu keadaan mereka Tuhan. Biarlah sama seperti kami Engkau berkati dan Engkau urapi. Jauhkan sakit penyakit, dan biarkanlah damai sejahtera yang tidak pernah habis-habisnya itu turun atas mereka sama seperti kami menerimanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami sampai ibadah selanjutnya. Biarlah Roh-Mu selalu memimpin kami. Kami berjanji Tuhan, setelah kami keluar dari tahanan, dari penjara ini, kami akan kembali. Namun kami untuk menangkap jiwa-jiwa, untuk menampi padi-padi yang sudah menguning, membawa mutiara-mutiara yang berharga, jiwa-jiwa yang hancur dan retak hatinya, itu yang kami bawa kepada kerajaan-Mu. Karena itu Tuhan, janji kami, bantulah kami untuk melakukannya itu. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa melakukan janji-Mu pada saat ini kepadamu. Bapa di sorga, kami mau Engkau curahkan berkat-Mu kepada kami saat ini. Berkat yang Engkau berikan kepada Musa, Abraham, Ishak dan Yakub, dan kepada orang-orang Israel, kepada umat-Mu yang Engkau kasihi, kepada orang yang percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup, dan yang menyediakan tempat di sorga yang Engkau sudah ada di sana. Kami mau berkat itu tercurah saat ini. Sebelum Tuhan mencurahkan berkat itu kepada kami, biarlah Tuhan, Roh-Mu dengan roh kami memimpin kami memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Elohim Bapa di sorga El Sebaot menyertai dan memberkati Engkau saat ini juga. Disinarilah Engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan kasih karunia, dan dihadapkanlah kepadamu wajah-Nya yang mulia itu saat ini juga, dan memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya sampai Ia datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Haleluya.